Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Holy Spirit Ministries Indonesia merupakan suatu independen ministry yang dibangun di atas dasar Injil Kristus untuk mempersiapkan setiap orang Kristen dan seluruh isi rumahnya mengalami transformasi menjadi anggota keluarga Allah yang hidup dalam kasih karunia dan mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Holy Spirit Ministries Indonesia bukan sebuah organisasi gereja atau bagian dari suatu denominasi, melainkan merupakan mitra pelaksana dan pelengkap bagi denominasi dan gereja Tuhan dalam melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Misi kami bersama Roh Kudus memberitakan Injil Kerajaan Allah sepenuhnya kepada bangsa-bangsa, mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Misi kami membantu setiap anggota dan seisi rumahnya untuk dapat bertekun dalam ajaran Kristus, bertekun dalam proses transformasi yang dikerjakan Roh Kudus, kemudian memperlengkapi anggota dengan kuasa dan keberanian untuk menjadi surat Kristus terbuka, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pada bangsa-bangsa. Holy Spirit Ministries Indonesia didirikan untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20 menjelang kedatangan hari Tuhan yang dahsyat. Program kami meliputi Terminal 7, Spiritual Breakthrough, dan ruang lingkup pelayanan kami, Holy Spirit Gathering dan Fellowship, seminar, training, dan workshop, camp dan retreat, media networking, website, sosial media, radio dan TV, publishing, mission to school, kampus dan communities, outreach, community service, care for love. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi Holy Spirit Ministries Indonesia di Empowerment Center, Ruko 7CS Blok DF2-27 Paramount Gading Serpong, Tangerang, atau The Breakthrough Center di Apple Tower, lantai 10, Central Park, Podomoro City, Jalan Es Parman, Jakarta. Atau hubungi 0818-99-2296 atau kirimkan email Anda ke terminal7@holyspirit-ministries.org dan kunjungi website kami www.holyspirit-ministries.org. Holy Spirit Ministries Indonesia, equipping, empowering, transforming life for Christ. Shalom, sahabat transformasi kekasih Kristus. Tuhan menghendaki supaya kita siap sedia dipakai Tuhan memperluas kerajaan surga di atas muka bumi ini, mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Melalui kegerakan Roh Kudusnya, Tuhan akan semakin cepat menggenapi agenda transformasinya. Karena itu di tahun 2015 ini, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tuhan sendiri yang akan mempercayakan kunci Daud kepada siapa yang dapat dipercayanya, yaitu mereka yang memiliki hati seperti Daud, yang hidupnya berkenan di hati Allah dan melakukan kehendaknya. Tuhan sendiri yang akan menuntun kita menjadi terangnya bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya kita membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Karena itu, hendaklah kita semakin mendekat kepada Allah dan penuh dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dan inilah waktunya di mana Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang selama ini tidak tergoncangkan dan tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan penghakiman telah dimulai dan dari rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Bersiaplah menyambut kedatangannya karena Tuhan sudah siap dengan meja perjamuannya. Hanya orang-orang yang diundangnya dan benar-benar siap yang akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Sahabat transformasi kekasih Kristus, tahun 2014 telah berakhir dan oleh kasih anugerahnya kita sekarang sudah memasuki lembaran baru tahun 2015. Ada 3 pilihan bagaimana kita akan menjalani kehidupan tahun 2015 ini. Dan ketiga pilihan ini akan menentukan keberadaan kita setahun ke depan ini bahkan sampai kekekalan nanti. Pilihan yang pertama, saudara mengawali lembaran tahun ini dengan hati yang acuh tak acuh dan masa bodoh, menganggap pergantian dari tahun ke tahun sama saja, tidak lebih baik, dan semua sudah nasib, mau apa lagi, yang penting asal bisa hidup.
Biarlah kehidupan mendatang terjadi apa adanya, terserah apa adanya, bagaimana nanti saja. Toh dengan hidup seperti selama ini saja, kita sudah diberkati, kita sudah punya kekayaan, kedudukan, dan tidak kekurangan. Kalaupun ada yang hidup dalam kekurangan atau hidup sebagaimana ada sekarang ini, ya itu semua sudah takdir, mau diapakan lagi. Pilihan yang kedua, saudara memasuki lembaran tahun baru 2015 ini dengan hati yang gembira, menyambut pergantian tahun ini sebagai kesempatan untuk bisa lepas dari beban tahun sebelumnya. Walaupun sadar bahwa kegembiraan itu cuma sementara dan sesaat. Tetapi yang penting bagaimana merayakan dan menikmati pergantian tahun yang cuma sekali dalam setahun itu dengan bersenang-senang, hura-hura dan pesta pora. Tidak perlu galau dengan apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Semua itu sudah di tangan Tuhan. Suka duka yang terjadi di tahun 2014 sudah selesai. Dan percaya tahun 2015 ada suka duka lain lagi. Yang penting kita akan tetap ibadah setiap minggu, tetap melayani, tetap percaya Tuhan, tetap berbuat baik dan tidak berbuat dosa. Yang penting sudah percaya dan dibaptis, sudah menjadi orang Kristen, apalagi sudah melayani dan dipakai Tuhan. Pilihan yang ketiga, kita memasuki lembaran tahun 2015 ini dengan hati yang bersyukur dan sadar sepenuhnya bahwa kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengakhiri tahun 2014, kita melakukan introspeksi diri dan bertobat. Dan ketika kita mengawali lembaran baru tahun 2015 dengan hati yang bersyukur, hati yang tertuju kepada Tuhan, berusaha lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan melewati detik-detik pergantian tahun baru dengan berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan bersama Roh Kudus menyambut fajar hari yang baru di tahun 2015 ini. Orang-orang yang memilih pilihan ketiga ini berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya di tahun yang baru ini. Dan apa kata firman Tuhan tentang hari-hari di depan kita yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan ini. Lalu kita dengan seisi rumah kita saling mengampuni satu sama lain, saling memperbaharui dan membangun kembali komitmen kita serta ikatan tali kasih di antara kita sekeluarga. Saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Sahabat transformasi kekasih Kristus, orang yang memilih sikap ketiga ini akan merasakan dan mensyukuri betapa besar kasih setia Tuhan. Betapa firman Tuhan itu memberikan kekuatan, kuasa dan keberanian untuk melangkah maju dengan penuh pengharapan dan kepastian berjalan dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan di tahun 2015 ini. Orang yang memilih sikap ketiga ini semakin siap sedia dan tidak takut menghadapi hari kedatangan Tuhan yang sudah diambang pintu. Malah sebaliknya, kita semakin merindukan dan menantikan kedatangannya. Inilah yang disebut dengan sikap hati orang Kristen yang bijaksana ketika memasuki lembaran tahun 2015. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang memilih sikap pertama dan yang kedua, tanda-tanda dan peristiwa kedatangan yang semakin akan dinyatakan akan menimbulkan ketakutan dan kegentaran dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan sikap hati orang Kristen yang bodoh ketika memasuki lembaran tahun 2015. Sahabat transformasi kekasih Kristus, tahun 2015 sebagaimana dinyatakan Tuhan, baik melalui firman-Nya maupun melalui pesan profetiknya, merupakan tahun yang akan ditandai dengan berbagai goncangan dan tahun di mana Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa waktu kedatangannya sudah sangat dekat dan sudah diambang pintu. Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Tuhan sudah siap dengan meja perjamuannya. Tuhan tidak akan menunggu gerejanya siap. Kita sebagai gerejanya, calon mempelainya, harus sungguh-sungguh siap sedia. Kedatangannya sudah sangat dekat dan hanya berlangsung dalam sekejap. Sesudah itu tidak ada lagi titik balik. Karena itu di tahun 2015 ini, Tuhan akan mencurahkan anggur baru, yaitu urapan dan kuasa Roh Kudus-Nya yang dikhususkan bukan lagi sekedar untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, seperti melakukan tanda-tanda mujizat, kesembuhan, mengusir setan dan sebagainya. Tetapi justru urapan dan kuasanya secara khusus ditujukan untuk membawa orang-orang pilihannya Tuhan mengalami proses transformasi hidup supaya dapat hidup lebih berkenan lagi kepada Tuhan dan semakin sempurna di dalam Kristus menjelang kedatangannya. Karena itu tahun 2015 ini juga merupakan tahun kegerakan Roh Kudus yang sangat penting, yang sangat menentukan hidup kekekalan kita nanti. Karena Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita akan memberikan kepada kita kekuatan,
kuasa dan keberanian untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, sehingga kita bisa mengalami kemanunggalan di dalam Kristus. Tahun 2015 ini kita akan menghadapi peperangan rohani yang lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena roh iblis dengan segeramnya yang dahsyat tahu waktunya sudah semakin singkat. Iblis akan semakin berusaha merusak, menghancurkan, dan membinasakan orang Kristen. Terlebih lagi orang-orang Kristen yang diurapinya, yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sahabat transformasi kekasih Kristus, kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan anggur baru, dan kita menyimak di dalam Injil Matius dikatakan, anggur baru hanya dicurahkan kepada kirbat yang baru. Kirbat itu berbicara mengenai hati nurani kita, mengenai manusia batiniah kita, roh dan jiwa kita. Karena itu kita harus memasuki lembaran tahun 2015 ini dengan hati yang baru, supaya kita siap menerima pencurahan anggur yang baru. Sahabat transformasi kekasih Kristus, kalau kita simak apa yang akan terjadi di tahun 2015, fenomena alam seperti akan terjadi pada tanggal 20 Maret 2015, di mana matahari akan gelap gulita pada tanggal 4 April 2015 dan 28 September 2015 akan terjadi bulan merah seperti darah. Sejarah mencatat bahwa pada saat terjadinya bulan menjadi merah seperti darah selalu disertai dengan peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan dunia. Karena itu Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 29. Demikian firman Tuhan katakan. Kita tidak tahu goncangan apa yang akan terjadi di depan kita selama tahun 2015. Namun yang pasti, goncangan itu akan sangat dahsyat dan bukan hanya menggoncang bumi, tetapi juga langit. Goncangan yang terjadi bisa saja dalam bentuk pergolakan politik, ekonomi sosial, bencana alam, wabah penyakit, dan goncangan-goncangan lainnya yang tidak kita ketahui selama ini. Goncangan dahsyat bisa terjadi di berbagai macam belahan dunia, terutama di Amerika. Akan terjadi goncangan bencana alam yang sangat dahsyat. Kemudian juga pergolakan yang terjadi di Israel bertepatan dengan pemilu Israel tanggal 17 Maret 2015, di mana di sana akan terjadi pergolakan yang dahsyat. Kemudian juga akan terjadi bencana alam di berbagai belahan dunia lainnya. Namun di sisi lain, sahabat transformasi kekasih Kristus, ada kabar baik bahwa tahun 2015 juga merupakan tahun kasih karunia. Tahun yang sangat penting bagi kita, karena Tuhan menghendaki agar setiap kita menyadari bahwa tujuan pengorbanan salib Kristus bagi umat yang hidup di penghujung zaman terakhir bukan lagi hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi justru merupakan upaya Yesus untuk mendamaikan kembali umat pilihannya dengan Allah, supaya kita bisa beroleh kembali jalan masuk untuk hidup di dalam Kristus dan berjalan dalam kasih karunia-Nya. Karena itu juga dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Tuhan menghendaki agar kita semua yang sungguh-sungguh mengasihinya kembali dan hidup sepenuhnya di dalam kasih karunia-Nya. Sahabat transformasi kekasih Kristus, mari kita simak firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi kehendak Allah yang terutama dan terpenting dalam hidup kita, khususnya dalam tahun 2015 ini adalah agar kita dan seluruh isi rumah kita tetap ada di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah yang benar, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus di dalam hidup kita sepenuhnya. Sahabat transformasi kekasih Kristus, marilah kita belajar dari pengalaman Musa ketika ia meminta penyertaan Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu,
beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Mengapa kasih karunia itu begitu penting? Dalam Keluaran 33:17 dikatakan, kalau kita dalam kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Dan Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri akan memberitahukan kepada kita jalan-jalannya Tuhan yang harus kita lalui. Tuhan sendiri akan membimbing kita dan memberikan kepada kita ketenteraman. Kita akan menikmati janji pemeliharaan dan janji penyertaan Tuhan. Sahabat transformasi kekasih Kristus, kita bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan kalau kita melakukan Titus 3 yang kelima secara sungguh-sungguh. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yaitu ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus oleh permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kita baru bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai manusia baru yang seutuhnya di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Dan kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah sepenuhnya. Kristus sendiri itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus artinya jaminan dari segala sesuatu yang telah Allah janjikan bagi kita. Jadi kalau kita berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita akan selalu dipenuhi kebutuhan keperluan kita, diluputkan Tuhan, dilindungi Tuhan, dan selamatkan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa bertahan menghadapi lawan-lawan kita, menghadapi hari-hari yang semakin sukar dan jahat di depan kita. Kita akan selalu hidup dalam kekurangan, ketidakberdayaan, kekhawatiran, ketakutan, dan kegagalan. Kalau kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Sebaliknya kalau kita tidak hidup dalam penyertaan Tuhan, maka 2 Tawarikh 15 ayat yang ketiga sampai 6 katakan, kita akan mengalami kesesakan, kekacauan, dan kehancuran. Sahabat transformasi kekasih Kristus, kalau kita simak di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Tuhan mau supaya pada tahun 2015 ini kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita dengan penuh tanggung jawab. Sahabat transformasi kekasih Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ada 5 kehendak Tuhan yang sebaiknya kita lakukan di tahun 2015 ini. Yang pertama, kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kehendak yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita bisa mengucap syukur kalau kita sungguh-sungguh melakukan Filipi 3 yang ke-10. Yaitu ketika kita mengenal Allah dengan benar, mengenal kuasa kebangkitan Kristus, yaitu Roh Kudus dengan benar, dan persekutuan dalam penderitaan Kristus.
Kita percaya bahwa setiap ucapan syukur yang keluar dari mulut kita itu mengandung kuasa yang luar biasa. Sebab itu kalau kita semakin banyak mengucap syukur di tahun 2015, kita semakin diberkati Tuhan. Kalau kita kurang mengucap syukur, maka kita juga kurang diberkati. Dan kalau kita tidak mengucap syukur, maka kita juga tidak diberkati. Kehendak Tuhan yang ketiga yang Tuhan mau untuk kita perhatikan di dalam tahun 2015 adalah supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan, serta melakukan firman-Nya, sebagaimana tertulis dalam Yakobus 1 ayat 26-27. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sahabat transformasi kekasih Kristus, kehendak Tuhan keempat yang Tuhan mau supaya kita perhatikan di tahun 2015, agar kita senantiasa menjalankan cara hidup yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana dalam firman-Nya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 dan 15. Tuhan mengingatkan agar kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Selanjutnya di dalam Efesus 6 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa setiap orang kalau ia telah berbuat sesuai dengan baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Karena itu perhatikanlah bagaimana kita hidup sekarang. Jangan hidup sekedar hidup. Hiduplah sebagai hamba Allah yang merdeka. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah. Hormatilah otoritas dan raja, pemerintahan. Bersikaplah bijaksana dan berbudi serta berbuat sesuai dengan hikmat Tuhan. Jangan memegahkan diri dan jangan ada dusta. Jangan ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Karena di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, disitulah timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Berbuatlah kebenaran dan keadilan. Berjalan dalam kekudusan, kesucian dan kesalehan. Hiduplah seperti Kristus telah hidup. Berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Rendah hati, taat dan setia kepada perintahnya. Serta berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tetaplah berdiri teguh dalam keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus dan pengharapan sepenuhnya kepada Kristus dan bersungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Sahabat transformasi kekasih Kristus, kehendak Tuhan kelima yang hendaknya kita perhatikan di tahun 2015 ini adalah supaya kita senantiasa berdoa, meminta hikmat dan pengertian yang benar, sebagaimana tertulis di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9 sampai 12. Jangan mengabaikan mesbah Tuhan setiap hari dalam rumah tangga masing-masing. Utamakan Tuhan di atas segala apapun dan siapapun. Dan mintalah pimpinan penyertaan Tuhan serta kepenuhan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Karena yang akan membedakan dan menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita bisa memiliki roh yang kuat, sebagaimana dikatakan dalam Daniel 6 ayat yang ke-4 sampai 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Dan sejauh mana Roh Kudus berdolat dalam hidup kita, dan sejauh mana kemurnian hati kita di hadapan Tuhan, dan kesucian nurani kita terhadap sesama, Tuhan sendiri akan mengangkat kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Tuhan sendiri akan mempromosikan kita dan membawa kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Kalau kita mau membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, memimpin setiap hidup kita,
maka Tuhan sendiri yang akan membukakan pintu-pintu gerbangnya untuk kita. Sebaliknya, kalau kita hanya memberikan sedikit ruang dalam hati kita untuk Roh Kudus berdiam di dalam kita, dan kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka sempitlah jalan menuju kasih anugerah-Nya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam transformasi, Tuhan memberkati. Mari sahabat transformasi kekasih Kristus, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan, untuk pesan-pesan transformasi yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua ini karena kasih karunia-Mu. Dan begitu besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur oleh pengajaran-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan beritahukan kepada kami, hal-hal yang akan terjadi di depan kami, sehingga kami bisa bersiap sedia, berjaga-jaga, dan selalu mengandalkan Engkau, mencari Engkau Tuhan, dan berlindung kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dan kami percaya tempat berlindung yang paling aman adalah ketika kami ada bersama-Mu Bapa. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan di mana kami bisa tetap merasakan kasih setia, perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Karena kami percaya Roh Kudus itulah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Roh Kudus adalah penolong kami, pengajar kami, dan pelindung kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati seluruh pendengar, sahabat transformasi kekasih Kristus dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.